Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, turut prihatin dengan kemarau yang cukup panjang ini yang melanda Indonesia, yang beberapa wilayah bahkan tidak ada hujan sama sekali. Mungkin kekhawatiran kita untuk kemarau yang cukup panjang ini, ya mungkin akan terjadi, benar-benar terjadi. Maka antisipasi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita tetap jangan menyemprot total. Ini yang pertama. Ya artinya bahwa jangan semuanya dibentangkan habis ke semua gulma selama dia lunak dan berdaun lebar dan tidak mengganggu di lahan kita, maka sebaiknya tidak usah kita semprot aja. Jadi yang disemprot adalah piringan pasar pikulnya saja. Di malam hari yang berbahagia ini, The Brunel akan membahas sebuah kasus, yaitu bahwa ini lahan saya itu kebakaran. Bagaimana penanganan pasca kebakaran lahan ini dengan melihat kondisi kelapa sawit saya yang terbakar seperti itu? Apakah bisa selamat atau tidak? Dan bagaimana sih supaya merecovery lahan yang bekas terbakar? Sahabat The Brunel semuanya yang berbahagia, bahwa ketika kita ngomong kebakaran adalah sebuah petaka yang musibah yang melanda kita. Jadi kita tidak bisa berpikir bagaimana mempush segera untuk dipupuk, itu nomor 19 atau mungkin nomor terakhirnya sana untuk pemupukan itu. Setelah pasca kebakaran, maka kita harus menunggu. Hal yang harus kita lakukan adalah menunggu kondisi tanaman kelapa sawit itu untuk kembali pulih dulu. Apakah kembali pulih, apakah harus disisip dulu baru nanti melakukan pemupukan. Jangan sampai bahwa kita berpikir pupuk adalah segala-galanya cara untuk memperbaiki yang bekas terbakar. Jawabannya adalah tidak. Yang pertama, pastikan bahwa tanaman kelapa sawit itu hidup. Ciri-ciri tanaman kelapa sawit yang hidup adalah bahwa tunasnya adalah dalam kondisi yang segar, mampu tumbuh kembali, berdiferensiasi kembali, tunasnya ataupun pelepah barunya itu akan muncul kembali. Jangan sampai bahwa setelah kebakaran langsung kita pupuk, yang tidak akan pernah berdaya. Tanaman kelapa sawit kita tidak pernah berdaya. Penanganan pasca kebakaran yang harus kita lakukan memang memastikan bahwa perakaran tanaman kelapa sawit kita tidak dalam kondisi yang overheat, terlalu panas akibat bekas kebakaran. Maka penyiraman kalau memang memungkinkan ya harus kita lakukan seiring dengan berjalannya pemadaman lahan. Pak Pendi, saya drop sekali kondisi sawit saya seperti ini, apakah harus dipupuk? Jawabannya ya belum, jangan dipupuk dulu, menunggulah. Biasanya itu menjadi bahasa Jawa karena lagi di Purwokerto ini. Biasanya kondisi pupus yang sedang posisi, apalagi tanam baru 2 bulan, 1 bulan, kondisi di bawah 1 tahun sangat rentan sekali ketika kondisi terbakar. Faktor hidupnya apalagi kalau di gambut yang terbakar, maka sampai ke perakaran dalamnya juga mungkin akan terbakar, yang hal ini sangat berimbas pada kondisi sawit yang ada, sehingga tanaman kelapa sawit bahkan perakarannya terbakar ya biasanya akan mati. Namun kita tidak boleh tergesa-gesa, harus menunggu dulu kondisinya pulih kembali pucuknya. Beberapa kasus di dalam ngomongin kebakaran lahan ini, hal yang harus kita antisipasi. Memang inilah pentingnya menjaga air di dalam parit kita, itu salah satunya ke dalam kondisi yang ada airnya juga pas dia terbakar atasnya, tapi bawahnya ketika level air di parit kita jaga, maka di gambut biasanya juga akan aman. Sehingga sekali lagi mungkin vlog ini simpel saja, adalah ketika kita dilanda musibah tanaman kita kebakaran, jangan berpikir memupuk dulu nomor terakhir itu, tapi adalah bagaimana bagaimana kita melakukan mekanisme
recovery tanaman, pastikan tanaman kita itu hidup, baru nanti kita berpikir pemupukannya. Jangan terlalu dipaksakan, karena kondisi bekas kebakaran ini, kondisi yang paling ekstrim itu adalah dalam kondisi di mana akarnya terbakar, batangnya terbakar. Apalagi kalau perakaran terbakar, mau diapa-apain juga tidak akan bergerak, dipupuk juga bergerak. Maka pastikan nanti akan ada recovery pertumbuhan pelepah barunya. Setelah normal kembali, maka kita lakukan pemupukan yang nanti dirancang kembali. Jangan bahwa setelah ini usia tanam sawit saya 5 tahun, kemudian kebakaran tapi masih hidup Pak Pendi, kemudian dosisnya ya sama di usia 5 tahunan, ya banyak faktor yang akan yang efektif dan efisiensi pemupukan yang kita lakukan juga tidak tidak tinggi ya, karena sekali lagi tanaman butuh recovery itu sendiri. Semoga bermanfaat bagi sahabat Brondol, dan sekali lagi jaga lahan kita dari kebakaran. Bahwa kelapa sawit biasanya kalau sudah kemarau panjang treknya ya gagal penyerbukan juga akan mungkin sangat terjadi, sehingga bagaimana kita menjaganya itu sendiri ya harus antisipasi lah sebaik mungkin ini. Tapi kalau bekas kebakaran terjadi, jangan tergesa-gesa untuk memupuk, itu saja. Dan semoga Allah memberikan kebaikan bagi kita semuanya dan segera menurunkan hujan untuk memberikan rahmat bagi kita semuanya, dan memberikan pertumbuhan tanaman kelapa sawit yang baik, dan sehingga akan memberikan penghasilan yang terbaik bagi petani kelapa sawit di Indonesia semuanya. Semoga bermanfaat bagi sahabat Brondol, dan semoga Allah melancarkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.